Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampanye belum dimulai nih, tapi netralitas Jokowi di Pilpres 2024 sudah dipertanyakan. Kekhawatiran muncul karena putra sulung presiden, yaitu Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi cawapres mendamping Prabowo Subianto. Partisipasi dari masyarakat begitu ada tanda-tanda, di situ ada abuse, di situ ada kenetralan. Masyarakat langsung bicara. Saluran-salurannya sudah disediakan, baik yang saluran yang resmi maupun yang tidak resmi. Kalau misalnya ASN ada saluran resmi yang bisa digunakan. Misalnya lapor ke asn.go.id itu bisa dipakai. KSN juga bisa sudah bekerja sama dengan Bawaslu. Itu juga ada aplikasi yang bisa digunakan. SiapNet itu ada aplikasi yang bisa digunakan kerjasama antara KSN dan Bawaslu. Dan kalau kita merujuk pada laporan dari Pilkada serentak tahun 2020 misalnya, atau Pilpres tahun 2019, laporan-laporan itu ditindaklanjuti oleh KSN dan juga ditindaklanjuti oleh institusi-institusi yang memang punya kewenangan untuk melakukan teguran langsung kepada, atau bahkan ada yang dipecat dan sebagainya karena dia melakukan pelanggaran netralitas tadi. Saya kira dua hal, Audrey. Pertama, biasanya setiap pemilu dan pilkada bicara tentang netralitas ASN itu menjadi diskursus yang cukup serius. Karena kemungkinan petahana menggunakan seluruh instrumen kekuasaan politiknya itu jauh lebih memungkinkan. Karena dia punya resource, dia punya potensi dan punya SDM untuk mengkapitalisasi itu semua, tentu untuk demi kepentingan politik tertentu. Yang kedua, dalam konteks Pilpres 2024, kenapa soal netralitas Jokowi ASN ini kembali ramai? Karena di situ ada putra mahkota, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang sejak awal seakan-akan proses pencalonannya pun itu seakan-akan ada invisible hand yang ikut menentukan, mendeterminasi soal kenapa kemudian bisa berkompetisi dan berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau kita melihat proses secara keseluruhan, disitulah kemudian ada anggapan dan dugaan-dugaan indikasi bahwa ketika Mas Gibran diputuskan sebagai wakilnya Pak Prabowo Subianto, ini bukan serta-merta usahanya Mas Gibran, tapi ada kekuatan-kekuatan politik yang lain yang kemudian tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita jangkau dalam konteks ini, kemudian tapi dia menjadi faktor penentu. Siapa itu? Ya, invisible hand itu bisa ditebak oleh kekuasaan dan kita semua. Nah, yang bagi saya bicara tentang Jokowi netral nggak netral itu udah nggak rasional. Jokowi itu pasti tidak netral karena dia pasti punya pilihan politik di TPS, dan orang juga pasti menebak bahwa yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dalam konteks itu nggak ada persoalan apapun. Yang menjadi ramai itu adalah apakah aparatus sipil negara ASN yang memang dalam undang-undang pemilu itu tidak boleh, haram hukumnya, dia kemudian mengintervensi apalagi ikut campur dalam pemenangan pemilu, termasuk PJ kepala daerah. Kan itu saja sebenarnya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ASN ini bukan soal loyalitasnya kepada presiden. Presiden itu adalah jabatan politik yang bisa berubah kapan saja, per 5 tahun ataupun 10 tahun. Mestinya ANS itu punya integritas. Dia tegak lurusnya pada negara. Jadi nggak peduli siapapun presidennya, dia disumpah, dia dikaji hanya untuk kepentingan bangsa. Betul, kepentingan bangsa dan negara. Ingat loh, Jokowi jabatan politiknya 5 tahun dan bisa nambah 10 tahun. Setelah itu, siapapun presidennya, ASN ini hanya bekerja untuk negara, bukan untuk jabatan politik seseorang yang itu durasinya dibatasi oleh 5 tahun. Oleh karena itu, imbauan politik kayak gini kan penting, Audrey. Kenapa? Untuk mengingatkan ASN itu bukan untuk personal loyalitasnya, tapi kepada negara. Sekalipun ambruk ini negara, sekalipun runtuh ini negara, ASN itu harus berdiri di situ, bukan untuk kepentingan personal. Kan itu yang sebenarnya kenapa kita membicarakan. Tentu supaya kita ini tidak mubazir, buang-buang waktu 5 tahun selalu ada pemilu, tapi kualitas demokrasi itu kan nggak naik-naik. Ini yang saya kira menjadi catatan kita bersama, bahwa kita pastikan di 2024 sekalipun di situ ada Mas Gibran Rakabuming Raka terafiliasi sebagai anak presiden, semua ASN itu berdiri di semua kaki-kaki untuk negara ya. Ada. Iya. Bukan kekuasaan ya. Bukan kekuasaan. Bagi Partai Gelora yang sepertinya ya mulai menikmati lah, bisa dibilang seperti itu ya. Saya harap kalau misalnya nanti bisa dikoreksi gitu ya dari Koalisi Indonesia Maju gitu. Nah, ini gimana nanggepin soal netralitas dan kemudian ASN tadi tegaknya sama negara bukannya kekuasaan? Ya betul itu di dalam undang-undang aparatur sipil negara itu ASN itu adalah aparaturnya negara, bukan aparaturnya pemerintah. Saya salah satu tenaga tim asistensi pembentuk undang-undang ASN dulu di DPR. Jadi seperti kata Bang Adi, presiden tidak mungkin netral karena ia juga mencoblos, demikian juga ASN tuh. Dia punya hak pilih di dalam TPS. Satu hal yang ingin saya stressing adalah bahwa jika gerak tanduk Pak Jokowi dihubung-hubungkan dengan penggunaan aparatur negara
untuk pemenangan Prabowo itu yang saya kritik keras. Di tengah ketiga-tiganya semua sekarang adalah sedang menjadi anak buahnya Pak Jokowi. Semuanya berada di dalam kekuasaan tanpa harus membela Pak Jokowi dalam acara memanggil PJ, karena sesungguhnya Pak Jokowi itu adalah satu KTA sama Pak Sinton itu masih anggota partai PDI Perjuangan tuh Pak Jokowi itu sampai hari ini kan. Pak Gibran juga. Tapi bahwa acara yang diadakan oleh Pak Jokowi kemarin itu adalah jelas dibuka untuk umum, live. Ada 3 yang di stressing sama Pak Jokowi. PJ, hati-hati anggaran pemilu, KPU Bawaslu kalian cairkan. Kemiskinan ekstrim, stunting, jangan cawe-cawe, harus netral, itu kan dibuka oleh Pak Jokowi. Sementara situasinya kayak maling teriak maling, lempar batu sembunyi tangan. Yang senyap-senyap, yang justru direct dengan rakyat, yang justru pegang anggaran, pengguna anggaran itu kan di kementerian, itu senyap. Kalau Pak Jokowi dibuka semua. Yang saya mau katakan adalah Mbak, sekarang capresnya adalah Prabowo dan Gibran. Dituduh presiden tidak netral. Pemilu 2019, presidennya adalah Jokowi, capresnya juga adalah Jokowi. Oke. Jokowi tidak cuti karena presiden tidak boleh off. Oke. Tidak Nah, ada ini, tuduhan netralitas di situ. Ini dari Gelora ini kayak pahlawan kesiangan. Tidak ada tuduhan netralitas Kenapa? ketika Jokowi adalah presiden dan Jokowi juga sekaligus sebagai capres. Wong Jokowi aja ngomong Sekarang pengen ini cawe-cawe. Prabowo-nya Pak Jokowi sudah bilang sejak awal dia akan cawe-cawe. cawe-cawe untuk kepentingan negara. Iya, Dia tidak mungkin tidak mengontrol PJ agar dia tidak nyeleweng. Dia Itu kan ingin pengertian terlibat cawe-cawenya dalam saat itu. penentuan siapa yang memenangkan. Itu arti cawe-cawe. Dia nggak akan membiarkan negara ini jatuh kepada calon yang dia tidak inginkan. Tapi waktu itu itu kan cawe-cawe persepsi bilangnya Anda adalah itu. sebelum Mas Gibran Iya, jadi masuk. kayak Sekarang Mas Jokowi Sinton kan tetap bergerak dalam Mas kapasitas Sinton apa aja yang yang sudah diberikan lama oleh sama Pak negara, oleh Jokowi. memang Ini presiden. nggak belain Jokowi. Kenapa? Yang ikut membela memenangkan Jokowi ini baru datang udah bela-bela ini. Saya nggak bela Jokowi. Oke, Bang. Saya membela jika Ini pahlawan teman-teman kesiangan menuduh namanya. Tindakan presiden adalah sebagai tindakan menggunakan aparatur negara, menggunakan keuangan negara hanya untuk memenangkan salah satu calon yang sedang kami dukung. Oke. Sementara kalian juga berada di dalam kekuasaan. Itu misalnya Bong bilang perubahan apa? Kalau menteri-menterinya masih ada di dalam pemerintahan Jokowi, itu sama dengan ngeritik diri sendiri. Gua berubah, gua jadi menteri gitu. Gua tapi nggak mau keluar dari pemerintahan Jokowi, itu gimana? Oke. Abang, Artinya silakan. sekarang capres itu sudah lemparin visi misi, harusnya kita tuh bedah otak capres gitu loh. Ya Ini nggak tuduh bisa lah orang di depan mata orang mau berbuat nggak bisa kita biarin. Oke, Bang Masinton. Mana nih yang udah dua Tapi nggak ada substansinya kalau tuduh-tuduhan nggak bakal selesai. tapi Ini sekarang nggak mendidik PDI masyarakat. kayaknya mesra ya dengan Ya. PKS ya. Malah kontestasi Teman-teman ide. juga. Kita adu gagasan Sekarang gitu loh. kayaknya mesra ya sekarang PDIP Jadi, dengan PKS ya. Kalau yang netral itu tahu saya grup band. iya. Ya kan, Garuda di dadaku. Ya, Nah, ya. semoga semua aparatur penyelenggara sipil maupun aparatur militer dan lain-lain, kepolisian, hukum, dia harus bisa berlaku netral, melaksanakan politik kenegaraan, bukan politik praktis. Maka netralitas itu penting. Bahayanya kalau menggunakan tangan-tangan kekuasaan, melakukan abuse of power dalam konteks politik praktis, hati-hati. Jangan sampai terjadi pengulangan sejarah. Soeharto tahun 97 ya, pemilu lalu beliau dengan partainya pada saat itu menang di atas 75% mayoritas tunggal. Tapi apa? Ya, kemenangan itu menggunakan instrumen kekuasaan. Apakah rakyat bisa terima dengan hasil pemilu yang curang? Ternyata tidak. 97 dilantik, 98 kita bergerak semua dari mulai 97 juga menolak hasil pemilu itu. Ya, seluruh mahasiswa Indonesia bergerak pada saat itu. 98 Soeharto menyatakan berhenti. Artinya apa? Oke. Ketika ada kecurangan dalam proses pemilu, usai pemilu emang rakyat bisa diam, terima hasilnya? Saya yakin tidak. Maka hati-hati dengan pengulangan sejarah, karena siklus pengulangan sejarah itu berlangsung 25 sampai 30 tahun. Kita harus jaga demokrasi ini secara baik. Pemilunya harus kita jaga. Kalau ada kecurangan, saya yakin seyakin-yakinnya rakyat tidak akan tinggal diam untuk menentang dan melawan kecurangan tersebut. Merdeka. Jadi yang sudah setuju siapa aja selain PDI Perjuangan? Jadi usulan hak angket itu syaratnya itu diusulkan oleh 25 anggota. Syarat 25 anggota DPR RI itu lebih dari satu fraksi. Kemudian syarat itu terpenuhi disampaikanlah kepada dalam sidang paripurna untuk memperoleh persetujuan
atau tidak disetujui. Jadi hari ini masih anggota-anggota. Oke. Jadi bukan praksi, masih anggota-anggota. Saya coba mendatangi teman-teman lain dari berbagai praksi juga untuk bersedia menjadi pengusul hak angket sampai nanti terpenuhi 25 anggota tadi. Nah, tentu hak angket ini banyak dipertanyakan, apakah ini menyasar putusan? Oh tidak, agar ini lurus semua ya. Hak angket itu adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Satu item tuh, pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis gitu ya, dan berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Tentu penggunaan hak angket ini dibatasi, dia tidak masuk kepada ranah yudisial. Yudisialnya Mahkamah Konstitusi, artinya itu apa? Ranah yudisialnya putusan itu. Kita ini bernegara berkonstitusi. Karena kita bernegara ini berkonstitusi, kita berdiri di sini, bicara di sini karena jaminan dan perlindungan konstitusi, maka konstitusi ini sesuatu yang kita tidak boleh permainkan untuk pragmatisme politik sempit tadi. Untuk itu, kenapa situasi hari ini saya melihat bahwa runtuhnya satu wibawa kelembagaan yang namanya Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dia menjaga dan membentengi konstitusi kita dari penyimpangan-penyimpangan untuk kepentingan pragmatisme politik sempit tadi. Kalau gitu Bang Surya setuju dengan adanya penggunaan hak angket? Memang Bung Sinton ini kalau mikir itu out of the box. Memang dia keren kemarin di DPR itu, di paripurna berdiri, bahkan pimpinan paripurnanya Bu Puan, itulah kerennya Bung Sinton sejak mahasiswa dengan bendera rakyat kuasanya memang selalu leading itu. Kami Partai Gelora dari Sabang sampai Merauke hari ini sedang bertempur di Pileg dan akan segera gabung dengan Mas Sinton di parlemen. Untuk itu tentu kami menghargai pikiran-pikiran yang melakukan penguatan terhadap hak-hak DPR. Jadi setuju dengan adanya tadi ya penggunaan. Cuma ada catatannya Bung Sinton. Memang ketika dulu Bung Sinton mengajukan angket terhadap KPK itu terjadi perdebatan dan melahirkan 2 putusan di Mahkamah Konstitusi tentang apakah KPK menjadi objek angket dan apa saja yang menjadi objek angket DPR. Ini penting saya stressing sedikit. Balik lagi kita ke substansinya. Iya, artinya di dalam putusan MK itu memang dikatakan tidak ada limitasi lembaga mana saja yang menggunakan keuangan negara untuk bisa menjadi objek angket DPR, tetapi kan ada syarat. Syaratnya secara strict law di dalam penjelasan pasal 79 ayat 3 dikatakan yang bisa diangket itu adalah Presiden RI, Wakil Presiden, Panglima TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Menteri dan kepala lembaga non pemerintah. Nah, terhadap MK menariknya memang Bung Sinton melihat bahwa bukan pada putusan, karena putusan tidak ada yang bisa membatalkan putusan, hatta putusan Mahkamah Etik besok tidak bisa membatalkan putusan pengadilan. Meskipun kini ada MK-MK ya. Ya, yang dibacakan oleh Bung Sinton tadi adalah syarat daripada angket itu adalah berakibat penting, strategis dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Gagal jika menggunakan angket MK untuk mengawasi fungsi pemerintahan. Jadi dalam MK dan seluruh lembaga negara itu adalah ada fungsi pemerintahan. Di mana fungsi pemerintahannya? Di sekjen. Jika ada dispute terhadap keuangan, jika ada pegawai yang tidak hadir, itu bukan objek angket, tapi hanya itu delik yang bisa diangket karena putusan yudisialnya nggak bisa diangket. Maka pasti 100% gagal ide untuk mengajukan hak angket. Gagal ya? Gagal. Prediksinya seperti itu. Mas Iqbal, setuju nggak nih? Kami tidak mau lebih dalam membahas angket, itu haknya PDIP bersama Pak Jokowi ya. Biar aja mereka. Tetapi kami fokus kepada saat ini membawa Mas Anies ke daerah-daerah. Kemarin baru pulang dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dari Aceh. Orang-orang membludak menyaksikan kehadiran Pak Anies. Karena kami melihat saat ini adalah saatnya Capres itu menurunkan gagasannya ke bawah. Karena masyarakat itu perlu apa yang disebut dengan aura kemenangan, harapan. Karena sesungguhnya harga sembako semakin mahal, pengangguran semakin tinggi. Dan itu menunjukkan. Tapi kan Mas Anies sendiri kemarin ini kan bicara pada saat di depan Pak Jokowi juga harapannya soal netralitas. Nah ini nggak digunain juga nih penggunaan hak angket bersama dengan PDI. Iya, saya kira kan Pak Anies bukan pengurus partai politik. Dia bukan anggota partai politik. Dia nggak punya pasukan untuk di parlemen. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.